rekan-rekan media sekalian, tadi siang, tadi pagi saya berkunjung ke Pangkal Pinang, kemudian melakukan rapat bersama tentang penanganan pandemi COVID-19 bersama Bapak Gubernur serta Forkompinda, ada Pak Kapolda, Bapak Emoki, Pak Danren, Pak Pasren, yang kita Jaki dan Manut. Kemudian kami lanjutkan ke Belitung. Ada 2 kabupaten di sini sama-sama Forkompinda. Ada beberapa hal yang kita diskusikan. Yang pertama kan saya ingin mendengar langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov maupun kabupaten kota dalam penanganan pandemi COVID. Dalam konteks saya bukan hanya sebagai Menteri Negeri yang memang tugas utamanya lah pembinaan dan pengawasan supervisi pemerintahan daerah, tapi juga saya adalah anggota Dewan Pengarah pada komite mengenai penanganan COVID dan kemudian ekonomi nasional. Kemudian juga mungkin rekan-rekan ketahui bahwa rejim yang digunakan dalam rangka penanganan penegakan PPKM level darurat maupun yang mikro itulah rejim Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 2015, sehingga instruksi dari pemerintah pusat dikeluarkan melalui instruksi Mendagri yang kami susun. Nah, rekan-rekan sekalian, kami datang ke Bangka Belitung. Kita melihat bahwa dari sisi tren nasional, Bangka Belitung relatif menurun. Baik angka konfirmasi, angka kasus aktif, kemudian juga perbaikan pada penurunan angka BOR, bed occupancy ratio, jumlah kesediaan tempat tidur bagi penderita COVID, kemudian juga angka kematian yang juga menurun. Kita menyambut gembira tentunya semua perkembangan yang baik ini. Dan ini juga sama di tingkat nasional demikian. Namun kita perlu waspada, jangan terlena karena kita berhadapan dengan varian Delta yang varian ini sebenarnya mutasi dari virus yang lama. Jadi mutasi sebagian dari virus yang lama itu, bagian kecil ya, yang memiliki kecepatan lebih kompatibel dengan bagian sel kita, sehingga terjadi kecepatan penularan secara eksternal dan juga kecepatan replikasi secara internal di body, sehingga memiliki daya rusak lebih. Nah, inilah yang mengakibatkan kecepatan penularan dan daya rusak ini yang mengakibatkan terjadinya lonjakan eksponensial, bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia yang mengalami varian Delta dan kematian yang tinggi. Tapi dengan langkah-langkah PPKM dan lain-lain, protokol kesehatan, perbaikan perawatan, alhamdulillah trennya menurun. Namun namanya varian Delta ini kan tetap ada. Oleh karena itu kita harus waspada terus. Untuk itulah kita berdiskusi dengan Bapak Gubernur, Forkompinda, Bapak Ibu Wali Kota, Gubernur, ya Bupati, supaya kita tetap waspada mulai dari penerapan protokol kesehatan yang harus tetap konsisten, jangan pernah berhenti, terutama pakai masker, kemudian juga mendeteksi kerumunan-kerumunan, bekerjasama dengan semua pihak agar kerumunan-kerumunan yang berpotensi penularan itu dapat dikurangi. Di samping itu juga memperbaiki data. Tadi Bupati Belitung Timur menyampaikan, kok kita level 4 Pak, sementara angka yang positif cuma sekian, kemudian yang diisoter kurang, BOR juga nggak lebih. Saya khawatir data yang menginput, karena kasus di Bali yang kita temukan data-data yang sudah lama,
data-data yang 3 minggu sebelumnya, 4 minggu sebelumnya dimasukin di minggu ini, padahal minggu ini harusnya data minggu ini juga, karena kita menentukan level itu mingguan, berdasarkan data-data tadi, positif, bornya bagaimana, angka kematian. Nah ini, yes, ya. Jadi rekan-rekan, data ini yang perlu diperbaiki. Saya sampaikan tadi, data yang kira-kira lewat 21 hari udah suruh cleansing aja semua. Cleansing data 21 hari. Kalau penyakit ini penyakit inkubasinya 14 hari. Kalau dari 21 hari itu cuma 2 kemungkinan saja. Orangnya sudah sembuh sehat, antibodinya sudah keluar, atau wafat. Udah. Jarang sekali terjadinya long covid terus-menerus dalam waktu yang panjang itu referensinya sangat kecil, dan saya nggak punya waktu menjelaskan lebih detail secara teknis mengenai itu. Tapi dalam saya jelaskan. Nah ini cleansing data, sehingga dari cleansing data itu bukan memanipulasi data, tidak. Real data minggu itu, yang dilaporkan real data minggu ini juga. Positif, kematian, bor, minggu itu juga. Sehingga kita dari pusat bisa menentukan level berdasarkan data minggu itu. Jangan data yang merupakan akumulasi dari 2, 3, 4 minggu, 5 minggu sebelumnya. Akhirnya terjadi seolah peningkatan. Dia peningkatan otomatis dikasih level merah. Begitu level merah, maka diterapkanlah pengetatan. Sekolah harus daring, working from home 100%, padahal mungkin biasa-biasa aja. Nah ini. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah. Tadi kita bicara mengenai masalah vaksinasi. Ini nggak banyak di Belitung Timur, 100.000, 20.000 penduduk, 2/3 populasi 90-an ribu, 180 juta diperlukan. Kemudian yang di Belitung 150-an ribu, butuh 100.000 lebih, 2/3 populasi minimal untuk mencapai herd immunity, kali 2 dosis 200.000. Nah ini kami sudah diskusi dengan Bapak Gubernur. Ini memerlukan vaksinasi harus dipercepat. Vaksinasi dipercepat, meskipun upaya-upaya menekan kerumunan terus lanjut, vaksinasi harus dipercepat. Ini game changer yang paling mudah. Oleh karena itu tadi dari diskusi harus direkap kebutuhannya minimal berapa, moderat berapa, maksimal berapa. Ditambah narasi-narasi lain yang membuat pemerintah pusat menganggap bahwa ini penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Bangka ini, Belitung ini, hanya di dalam masa pandemi ini hanya beberapa sektor yang ekonominya tumbuh. Pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, IT, itu yang tumbuh. Nah, di sini pertambangan otomatis di pusat riset timah terbesar di dunia. Kalau ini bekerja bisa maksimal, otomatis ini akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mendongkrak ekspor, pertanian, perkebunan. Di sini juga memiliki potensi yang besar. Kalau ini bisa bekerja semua maksimal karena semua orang divaksinasi, maka otomatis produksi akan meningkat. Kalau produksi meningkat, ya akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Perikanan apalagi, kita tahu yang berat memang masalah turisme. Karena turisme itu biasanya yang menghendaki mau datang ke tempat yang betul-betul aman, apalagi turis asing. Kita itu dulu yang kita dorong, sehingga dari pemerintah pusat berkeyakinan bahwa Bangka Belitung masuk skala prioritas. Nah ini saya akan dukung untuk itu. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.